Oke, kita lanjutkan lagi ya pembicaraan yang tadi ya mengenai pendidikan karakter tadi. Miss Oke. Ratna sudah menyampaikan bahwa pembentukan karakter itu sejak dalam kandungan ya. Jadi janin itu Mhm. dia meskipun belum tampak oleh kita ya. Pada saat USG itu baru tampak gitu ya gambarannya gitu ya. Tapi mereka ya para janin itu yang ada di perutnya mams gitu ya, itu sudah bisa merasakan gitu ya, sudah bisa merasakan emosi kita. Jadi para moms yang lagi hamil gitu ya, yang Miss Ratna juga sudah sering sampaikan ke pasien-pasiennya bahwa kita sebagai moms itu perlu menjaga emosi kita ya. Yang lagi hamil harus selalu dijaga itu emosinya ya. Karena janin tuh bisa merasakan Mhm. dan sudah bisa Mhm. mendengar ya sejak usia kehamilan 24 minggu gitu ya. Betul, Jadi harus betul, hati-hati di betul, betul. sini. Kita bukan Mhm. berarti membatasi apa yang kita bicarakan, tapi kita harus berbicara dengan kata-kata yang baik ya, termasuk suami, kemudian keluarga Betul. gitu ya, dan orang-orang di sekitar. Itu yang perlu kita Mhm. edukasikan. Mhm. Gitu ya. Ini Jadi ada yang baru pendidikan bergabung karakter lagi nih. itu mulai dari dalam kandungan. Tuh. Iya. Mhm. Kita sapa lagi yang baru bergabung. Ada Mbak Alvina Windy. Assalamualaikum. Halo, Halo. assalamualaikum. Ada siapa lagi? Kalau yang mau, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Dicatat aja di situ, ditulis. Nanti kita jawab sama-sama. Oke. Oke, oke, oke. Oke, dari tadi saya sudah, mungkin sekarang Miss Rina yang mau nambahkan. Kalau saya kan lebih ke kehamilannya. Gimana Oke. cara ibu untuk mulai belajar merawat bayinya di dalam kandungan. Jadi mulai dari mengolah emosi, gitu ya, mengolah emosinya si ibu, permintaan adiknya, kemauan dia nanti kapan lahirnya. Nah, itu semua dia sudah punya keinginan walaupun dia masih di dalam kandungan. Dan secara emosi, secara emosional, bayi itu sudah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya, gitu. Jadi nanti berpengaruh sekali saat dia besar. Jadi sebisa mungkin ibu Betul, hamil betul, betul. Masya Allah. ya Dan harus bahagia. Bukan ya, ini kita bukan harus bahagia ya. Karena yang bisa mengenali diri kita bahagia atau tidak, itu ya diri kita sendiri ya. Kita bisa menciptakan kebahagiaan itu dari diri kita, gitu ya. betul, 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 betul. Oke, kalau secara ilmu parenting gimana? Kalau dari sisinya Miss Rina? Iya. Jadi betul sekali Tadi ya sudah keputus kan disampaikan tadi, tadi. kita ulang lagi. Heeh, gimana? Tadi keputus soalnya. Tadi kan soalnya keputus Iya, saat bahas itu iya, kan. iya, iya. Kita Oke, bahas oke. lagi sekarang di sini. Iya. Jadi kita bahas lagi ya dengan topik, saya ulang kembali ya topik kita pada pagi hari ini, yaitu pola asuh orang tua membentuk karakter anak. Di mana karakter anak itu ya, atau pendidikan karakter di sini bisa dimulai ya, dan di sini pada saat mams itu hamil ya, jadi bisa dimulai sejak masa kehamilan. Dan setelah anak itu lahir, tetap ya pendidikan yang baik itu kita lanjutkan. Uh, di sini saya ingin share ya tentang spiritual question ya, kemudian emotional question dan intellectual question ya, atau ESQ ya, ya ESQ. Jadi di sini saya membaca dari bukunya Pak Ari Ginanjar ya, seorang founder ESQ Business School, di mana beliau adalah guru saya juga ya di pelatihan ESQ gitu ya. Jadi emotional spiritual question. Jadi kita sebagai manusia itu dibekali oleh Allah kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual. Kenapa saya bilang di sini kecerdasan spiritual ya, yang terlebih dahulu saya sampaikan
Karena ya pada umumnya di sini kita seringkali mengetahui orang tua itu menginginkan anaknya pintar gitu ya, pintar tapi Hmm, pintarnya di hmm, sini secara akademis gitu ya. Dan sekolah sendiri ya yang seringkali kita perhatikan itu transfernya transfer of knowledge ya, bukan transfer of karakter. Memang Bapak dan Ibu guru seringkali menasehati ya para muridnya, anak-anak ya, anak-anak yang baik sama temannya. Nah, di sini peran orang tua ya, peran orang tua sebagai pendidikan pertama di rumah ini sangat penting ya. Kita membekali para anak kita itu ya dengan yang pertama kali itu adalah pendidikan atau kecerdasan spiritual ya, yang itu sudah ada di diri manusia gitu ya. Jadi kecerdasan spiritualnya kita bekali anak-anak kita dengan pendidikan agama gitu ya. Kemudian kita ajarkan untuk selalu mengucapkan kata-kata yang baik, untuk selalu berbuat baik ya kepada orang tua, kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian kita beri contoh juga ya sebagai orang tua kita menjadi role model untuk anak-anak kita dalam pendidikan karakter ini ya, dalam membentuk karakter anak gitu ya. Jadi anak itu akan meniru ya, akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tua. Ya, kemudian setelah kecerdasan spiritual itu yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau saya bilang hati itu ya kita ya pada umumnya bilang hati itu kita menunjuknya ke dada ya. Nah, di dada itu ada apa? Kenapa kita tidak menunjuk ke bagian perut kanan bawah gitu ya, tempatnya liver atau hati gitu ya? Karena di dada kita ya yang sebelah kiri itu ada jantung ya. Dan jantung ini ada sinkronisasi ya dengan otak kita ya. Makanya kalau orang itu lagi nelangsa gitu ya, nelongso ya bahasa Jawa nih gitu ya. Itu menunjuknya dia Melo. ke hati ya, ya melo, melankolis. Lagi melo, lagi baper gitu ya. Ya Allah gitu ya, atau menghadapi anaknya yang bisa dibilang aktif sekali gitu ya, yang biasanya bikin kepalanya para mams ini cemut-cemut gitu ya, gimana kondisi sudah capek gitu ya, kemudian harus mengasuh anak, tapi ini sebenarnya fitrah ya, fitrah kita. Jadi kecerdasan emosional itu ya, spiritual, spiritual itu ada di dalam hati kita ya. Kemudian kecerdasan emosional juga ya. Jadi hubungan kita dengan sama manusia, kalau spiritual hubungan kita dengan sang pencipta. Ya, di mana kita mengenal diri kita, jadi kita mengenal siapakah kita, berada di mana kita, dan mau kemanakah nanti kita, gitu ya. Kemudian kita memotivasi anak-anak kita, itu tadi ya, dengan orang lain, senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik, dan sebagainya, yang baik-baik pokoknya ya. Kemudian baru setelah kecerdasan spiritual dan emosional itu terbentuk ya, pendidikan karakter terbentuk baru intelektual ya, itu akan mengikuti. Ya, jadi dari dalam dulu, Mams. Di sini pendidikan karakter dari dalam ke luar. Bukan kita ketika anak kita ya, misalnya tidak mau belajar gitu ya, namanya anak-anak gitu ya, kadang mood gitu ya, dan dia lebih suka bermain gitu ya. Nah, para orang tua ini biasanya ini ya, emosi gitu ya. Dan saya juga Mhm. sering mendengar gitu, ketika anaknya nggak mau belajar, itu ada kata-kata seperti ini. Hayo, kamu belajar loh ya sekarang ya. Kamu kalau nggak belajar sekarang, nanti nilai kamu jelek. Nanti kamu Nah, dimarahi gurumu. Nanti kamu dimarahi bapakmu gitu ya. Nanti kamu dianggap bodoh sama orang-orang yang ada di sekitar kamu. Ibu ini ya yang membesarkan kamu tuh malu gitu ya sebagai orang tua kalau punya anak yang bodoh. Ini ya. Nah, ini perlu digarisbawahi gitu ya. Jadi kita perlu menciptakan kenyamanan ya di dalam rumah ya. Jadi anak-anak itu supaya senantiasa jujur ya sama kita para orang tua. Kemudian dia juga dekat dengan kita, maka kitalah yang menciptakan kenyamanan itu. Dan nggak baik juga loh ya kalau misalnya menjudge anak ya hanya gara-gara anaknya nggak mau belajar gitu ya. Yang penting kasih motivasi saja, Mams, ke anak ya. Saya
pengen tahu nih, Miss Ratna ketika anaknya nggak mau belajar, kasih motivasinya tuh seperti apa ya untuk membentuk karakter anak supaya anak juga merasa nyaman. Eh, Biasanya kalau saya sih selalu ajak ya. Jadi kalau misalkan dia nggak mau belajar, misal, kitanya yang belajar duluan. Jadi misalkan dia nggak mau buka, kalau sekarang kan sistemnya daring. Nah, kalau misalkan dia nggak mau buka laptop, nggak mau buka ini, kita buka duluan. Biasanya kalau misalkan kita itu buka laptop atau apa kan dia tertarik. Akhirnya kan dia mau belajar bareng. Biasanya seperti itu. Betul. Tapi kalau misalkan pas dianya diajak belajar ternyata nggak mau, ya udah jangan dipaksa dulu. Jangan dipaksa dulu. Setelah itu nanti beberapa saat barulah kita ajak lagi lah gitu. Kalau dulu mungkin saya sama yang lain ya mungkin sama ya. Jadi Ya, intonasinya itu yang gitu. Gitu. Tapi kalau sekarang lebih ke itu tadi. Jadi misalkan diajak, dianya lagi ogah ya sudah, percuma kita paksa-paksakan, dianya juga nggak mau. Jadi ya sekali. sudah, yuk. Hmm. Jadi ya sudah, kita tunggu dulu beberapa saat, habis itu kita ajak lagi. Nah, ngajaknya gimana? Itu tadi, karena sekarang itu kebetulan polanya daring, ya udah kita yang buka laptop, kita buka ini, awal kita buka Google dulu lah. Google apa-apa gitu kan dia tertarik, habis itu baru masuk ke Google Classroom-nya dia, baru masuk ini seperti itu biasanya. Gitu, Masya lebih ke Allah, situ. Masya Allah. Itu tadi ya. Jadi orang tua itu sebagai role model ya. Betul, Kalau betul. dia melihat orang tuanya belajar gitu ya, membaca seperti itu, kemudian orang tuanya banyak berkata-kata yang baik gitu ya, selalu mengajarkan yang baik ke anaknya, tidak memaksakan anak gitu ya, maka anak Mhm. itu juga mencontoh ke apa yang dilakukan oleh orang tuanya gitu ya. Saya sapa dulu ya, kita sapa dulu Miss. Ini ada yang baru bergabung, ini ada Mbak Andi Mhm. Misti, Cahyo, Mas Cahyo apa Mbak Cahyo ini ya? Mas Mbak Rista Mas Dian. Cahyo Kendita, Assalamualaikum semuanya. Mbak Lina tadi ya, Mbak Mira, Mbak Mbak Sulis. Mira. Halo Wah, ini semuanya. orang Assalamualaikum. Masya Allah orang para mam ini ya belajar ini. parenting bersama kita ya. Mhm. Iya, jadi bagus sekali ya itu tadi ya. Jadi kita sebagai role model, kalau misalnya anaknya pada saat itu nggak mau belajar ya sudah, nggak usah dipaksa, tapi kita beri motivasi, ya kita Mhm. beri motivasi. Dan di sini ya saya juga ini ya Miss ya, saya sering menemukan juga ketika saya lagi di luar rumah atau di rumah teman gitu ya, orang tua di sini ketika melarang anak gitu ya, melarang anak itu menggunakan kata jangan ya. Kemudian memberi pesan ke anak, "Nak, jangan nakal, nak jangan rewel, nak jangan lari-lari." Takut ya orang tua kalau takut ya anaknya kalau orang tuanya kayak gitu ya. "Nak, jangan lari-lari nanti kamu jatuh loh." Itu sering kali kita dengar. Ya, jadi di sini Miss dan para mam saya izin untuk sharing ya tentang otak bawah sadar ya. Jadi otak kita itu ada yang ada di lobus frontalis. Kemudian ada otak bawah sadar juga. Jadi di sistem limbik kita ya kalau dibelah itu di tengah-tengah itu ada yang namanya sistem limbik ya. Jadi itulah tempatnya otak bawah sadar. Otak bawah sadar itu yang seperti apa gitu ya? Yang menghubungkan kita juga ya dengan Sang Pencipta gitu ya. Jadi kalau otak sadar kita itu yang di depan sini yang biasanya kita sering merasakan bete dan sebagainya gitu ya, nggak mood itu ada di otak sadar. Jadi harapannya ketika kita lagi nggak mood gitu ya, itu nggak lama-lama ya, seperti yang disampaikan sama Miss Ratna tadi, segeralah tenangkan dirinya, kemudian berpindah posisi juga bisa ya, dari yang tadinya duduk kemudian berdiri atau berjalan seperti itu, dan tarik nafas yang dalam gitu ya. Ketika menghembuskan nafas bisa mengucapkan kalimat istighfar. Nah, gitu ya. Jadi otak sadar ya, otak sadar kita di sini ya, yang di depan di lobus frontalis ini.
Ya, itu akan menerima semua perkataan ya, semua perkataan. Baik itu perkataan yang positif, perkataan yang negatif gitu ya. Dan kata jangan nakal, jangan rewel, jangan lari-lari nanti kamu jatuh. Itu akan diteruskan ke otak bawah sadar ya, ke otak bawah sadar. Sehingga otak bawah sadar ini dia tidak menerima kata jangan ya. Kata jangannya ini hilang ya. Jadi yang ada itu rewel, nakal, lari-lari seperti itu. Apakah kita nggak boleh menggunakan kata jangan? Boleh ya, boleh. Tapi dengan alasan ya, dengan alasan. Misalnya, nak, kamu jangan lari ya, jangan lari-lari di sini karena di sini banyak meja, banyak kursi, gitu ya. Ya, banyak meja, banyak kursi. Jadi harus hati-hati dan lebih baik jalan saja ya, Nak. Nah, alangkah baiknya kalau kita langsung saja kita menyampaikan ya ke anak ya, supaya tertanam di otak bawah sadarnya apa yang kita inginkan sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita bilang, "Nak, kamu jangan malas belajar loh ya." Gitu ya. Iki orang tuanya yang cerewet seperti saya gini ya. Tapi cerewetnya insya Allah positif ya, Miss ya. Nah, kamu jangan malas belajar. Yang diterima otak anak apa? Malas belajar, ya. Pengen nggak kita sebagai orang tua anak kita malas belajar? Nggak pengen kan? Makanya diubah kalimat kita yang ada di mulut kita para wanita 20.000 kata ya per hari ya. Gitu ya. Jadi gini terus ya. Kalau nggak ngomel, kalau nggak berbicara ya, itu nggak enak ya. Jadi kita 20.000 kata ya. Kita mampu berbicara sehari itu ya. Itu sudah fitrahnya sudah seperti itu ya. Kalau laki-laki hanya 7.000 ya, hanya 7.000 kata loh ya. Coba dibandingkan 7.000 dengan 20.000 kata itu loh ya, perbandingannya ya. Jadi misalnya anaknya yang malas, yang nggak mau belajar tadi ya, bukan malas ya, maaf ya. Jadi kita nggak boleh ya, kita mengatakan anak kita malas, anak kita bodoh, anak kita hal-hal kata-kata yang negatif gitu ya. Itu tolong dibuang ya, ganti dengan kalimat positif itu untuk membentuk karakter anak. Seperti itu ya. Jadi saya lanjutkan tadi ya. Nak, jangan malas belajar. Yang diterima otak anak apa? Malas belajar. Ya, malas belajar, malas belajar, malas belajar. Nah, di sini kita perlu menyampaikan apa yang kita inginkan. Nak, belajar yang rajin ya. Gitu aja, ya. Udah, itu sama senyum lebih, ya. Iya, ya sama senyum ya, dan senyumnya simetris ya, bukan gini ya. Gini ya. Senyumnya yang simetris gitu ya. Jadi tolong diubah ya Mams ya kalimatnya ketika kita memberitahu anak gitu ya, kemudian ketika kita memberikan nasihat untuk anak, kita maunya seperti apa gitu ya. Nak, yang rajin ya belajarnya. Nak, jalan saja ya. Itu malah lebih enak gitu ya. Anak juga bisa menerima ya ketika kita berbicaranya seperti itu. Dan kalau misalnya anak-anak kita itu sudah kita bekali dengan pendidikan karakter ya, bukan les sana les sini. Saya nggak ini ya, nggak menjudge Mams di sini yang ngeleskan anaknya gitu ya. Bahkan ada juga yang dari PAUD gitu ya, anaknya sudah dileskan baca tulis gitu ya. Ya Miss ya. Alasannya di SD itu anak-anak harus bisa baca, nanti takutnya ketinggalan teman-temannya gitu ya. Saya nggak menjudge ya, tapi Mams tolong supaya memperhatikan kondisi anaknya. Anaknya mau apa enggak ya, anaknya enjoy apa enggak. Bener-bener kita dekati anak itu ya supaya dia mau terus terang ke kita. Kalau misalnya belum kita sudah bilang, ayo les, kamu biar bisa baca tulis. Gitu ya. Kalau kamu nggak les, nanti mama nggak akan belikan, ini ada ancaman dan sebagainya gitu ya. Mama nggak akan belikan kamu mainan, mama nggak akan ajak kamu kalau misalnya kita jalan-jalan gitu ya. Biarin kamu di rumah aja. Ini anak nggak akan mau Mams terus terang gitu ya. Kita kan mau anak kita tuh jujur ya. Jujur itu adalah pendidikan karakter ya. Jadi kita ajari anak kita dengan pendidikan karakter itu yang lebih utama ya. Kalau intelektual itu bisa mengikuti Mams ya, tetap kita sekolahkan anak kan ya. Nah hari gini nggak ada anak yang nggak sekolah gitu ya. Nah ini beda Miss ya, di zaman kecil kita dulu itu ya. Kalau zaman kecilnya Miss Ratna mungkin
ya kita sama ya, tapi nggak tahu ya kalau orang tuanya ya mungkin lebih sabar ya. Kalau orang tua saya dulu ya, ini karena mungkin orang tua saya dan orang tua para mams di sini itu di zaman kita kecil dulu belum belum mengenal ya tentang pendidikan karakter gitu ya. Sehingga kalau kalau saya ya, kecil saya dulu itu sering ya dicubit seperti itu ya. Kemudian ketika belajar itu ya, belajar ini biasanya tangis-tangisan ya, nangis. Saya nggak bisa jawab gitu ya, atau saya lama ngitungnya. Kemudian saya dicubit, gitu, dimarahi gitu ya. Namanya anak-anak dimarahi kan nangis ya. Ada nyesek gitu ya. Dan itu ya para mams ya di sini ya. Itu saya beritahukan di sini kalau kita memberikan perlakuan yang negatif ke anak kita ya, baik itu berupa kalimat yang kasar, bentakan, atau dengan perlakuan kasar ya, dengan cubitan, ya seperti itu akan terekam ya di memorinya anak sampai anak itu dewasa. Apa yang terjadi dengan saya? Sampai sekarang juga terekam. Tapi ya ada tapinya. Kita memaafkan saja ya, karena di orang tua kita dulu adalah zamannya kolonial ya. Jadi masih ada pengaruh-pengaruhnya kolonial. Jadi kita sekarang yang jadi mams milenial itu kita sesuaikan ya ajaran kita sesuai dengan zamannya ya. Nah, gitu ya. Dan kita harus membuat anak itu nyaman berada di dekat kita ya, dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan sentuhan ya, dengan pelukan. Mulai sekarang yang jarang memeluk anak, nggak ada kata terlambat ya. Silakan anaknya dipeluk ya, kemudian ketika sebelum tidur malam gitu ya, untuk menstimulasi alam bawah sadarnya ini ya. Jadi di alam bawah sadar supaya ada kalimat-kalimat positif ya. Mams bisa menambahkan ya kalimat-kalimat di telinganya gitu ya. Jadi nak, jadi anak soleh ya gitu ya. Itu anak itu akan mengangguk gitu ya, meskipun dia matanya terpejam. Ya, dan di jam 9 malam sampai jam 9 pagi itu gerbangnya alam bawah sadar berdasarkan penelitian itu terbuka ya, sehingga tepat sekali ketika kita memberikan stimulasi-stimulasi yang positif. Ya. Oke. Bu Ratna, ya, ada tambahan? Masuknya ke apa namanya gelombang alfa, gelombang otak alfa. Gelombang alfa, ya betul ya. Karena di otak kita ini ada gelombang beta, ada theta ya. Kemudian ada alfa dan sebagainya itu ya. Di alam bawah sadar itu gelombang alfa. Tuh. Ya. Jadi itu sama kayak kita ilmu hipnoterapi. Kita memberikan hipnoterapi, memberikan jadi secara nggak langsung, secara nggak sadar itu kita bisa memberikan hipnosis ke anak-anak kita sebenarnya tanpa harus ada terapis yang membantu kita. Caranya kayak itu tadi, benar yang disampaikan sama Miss Rina tadi. Jadi waktu kita memberikan ke anak-anak itu saat dia mau tidur. Jadi bukan saat dia terjaga, bukan saat dia lagi aktif, bukan saat dia juga lagi tidur. Tapi saat di tengah-tengah, jadi antara dia masih sadar sama mau tidur, jadi tengah-tengahnya situ. Nah itu waktu yang bagus banget memang buat kita memberikan afirmasi-afirmasi positif. Betul yang disampaikan sama Miss Rina, Miss Rina, bahwa kata-kata negatif atau kata jangan itu tidak bisa diterima oleh otak. Jadi kalau misalkan kita bilang jangan nakal, adik jangan nakal, yang masuk adik nakal gitu. Jadi jangannya dia nggak masuk. Jadi kita coba itu. Nah, waktu misalkan dia mau tidur, kita bisa afirmasikan di situ. Kita bisa kasih kata-kata positif di situ. Jadi misalkan dia lagi aktif-aktifnya, lagi nggak bisa dikasih tahu, lagi susah banget kasih tahu. Nah, mungkin kita bisa bantu di situ. Namanya anak-anak. Iya. Tuh. Pas kita mau tidur, anak-anak mau tidur, waktu kita belai-belai di situ kan, kita juga bisa tambahkan afirmasi bahwa adik, misalkan itu adik jadi anak yang pinter, misalkan itu rajin ya belajarnya, atau di anak-anak yang susah makan, bisa masuk di situ juga loh. Betul, ya kan? Betul nih, biasanya ya pada umumnya terjadi itu ya, anak-anak susah makan. Karena kan otak itu merekam sekali kan, merekam semua aktivitas seharian.
waktu kita mau tidur, apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan tadi itu semuanya bisa diterima oleh otak. Jadi misalkan kita mau anak kita seperti apa, waktunya di situ. Jadi saat mau tidur, kita sama belai-belai, bisa kita masukkan kalimat-kalimat afirmasi positif. Jadi misalkan kayak tadi, adik makannya pinter ya, sayur itu enak banget, besok dimakan ya sayurnya, bisa seperti itu juga kan, gitu. Jadi kita memberikan afirmasi positif itu waktu yang efektif saat gelombang itu di alfa, gelombang alfa. Waktunya kapan? Waktunya saat dia mau tidur. Jadi bukan terjaga atau saat dia tidur, tapi mau tidur. Atau saat dia benar-benar konsentrasi. Contohnya gimana? Contohnya kalau misalkan dia pas lagi mainan. Jadi misalkan pas dia lagi konsentrasi mainan gitu, mainan banget apa. Kita bisa ngomong di belakang kan? Kita ngomong di belakang, kita kasih tahu dia bahwa adik makan yang pintar ya, gitu kan bisa. Adik rajin ya belajarnya. Jadi nggak nggak perlu kita tepuk, nggak perlu kita tepuk. Dek, yuk makan, nggak usah. Tapi sama kayak yang kita sampaikan saat dia mau tidur tadi. Betul seperti itu kan? Jadi jadi kita memanfaatkan alam bawah sadarnya dia. Kita masuknya itu saat di gelombang alfa. Nah, itu insya Allah semua yang kita sampaikan bisa masuk. Betul sekali, betul-betul. Masya Allah, luar biasa. Coba kita mulai ini. Ada beberapa pertanyaan nih. Boleh kita mulai jawab ya? Gak terasa ya, ini nanti sudah setengah jam. Ini ya. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Ada banyak ya pertanyaannya ya. Ini ada dari Mbak Alvina Windy nih. Ibu mau tanya, apa karakter anak itu sama kayak orang tuanya? Contohnya anak saya 2, itu yang kecil pemalu kayak ayahnya. Kalau yang besar lebih ke perasa kayak saya. Gimana ya Bu? Coba silakan dijawab. Nanti kita sama-sama bantu jawab yuk. Boleh Bu Rina dulu mungkin. Oke. Jadi mengenai karakter ini ya, atau watak di sini ya. Watak itu adalah bawaan lahir ya. Jadi watak itu tidak bisa diubah, tapi bisa dikendalikan ya. Ini sebenarnya ada 4 watak ya pada diri manusia. Ada melankolis, ada sanguinis. Melankolis ini saya bicarakan secara garis besar saja ya. Nah, saya infokan secara garis besar saja. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya ya kita bahas tentang watak, insya Allah ya. Nah, mengenai watak melankolis ini wataknya yang perasa ya, sama yang disampaikan oleh Mbak Alvina di sini ya. Jadi dia perasa sekali. Kemudian kalau watak sanguinis dia suka dipuji gitu ya. Kemudian dia suka bercerita, dia gampang akrab sama orang lain gitu ya. Kalau watak koleris ini jiwa-jiwa pemimpin gitu ya. Jadi dia mandiri. Watak koleris di sini. Kemudian dia nggak terima juga ya kalau misalnya ada orang lain yang nada bicaranya itu lebih tinggi gitu ya daripada si watak koleris ini. Itu kalau watak koleris. Kemudian dia suka memimpin ketika teman-temannya bermain ya, dia suka memimpin di situ atau sholat berjamaah gitu ya. Anak-anak ini kalau misalnya dia wataknya koleris, dia suka berada di depan gitu ya. Kemudian kalau plekmatis, watak plekmatis itu watak yang cenderung pasif ya, dia cenderung pasif, kalem gitu ya, tenang, ada rame-rame dia santai aja gitu ya, nggak peduli ada rame-rame apa di situ, itu plekmatis, itu secara garis besarnya gitu ya. Jadi watak itu betul sekali ya, ini dipengaruhi dari gen ya, dari gen orang tuanya gitu ya. Jadi ini bisa menurun ya ke anaknya. Ya kalau misalnya di antara orang tuanya di sini ada yang berwatak melankolis dan juga ini biasanya kebalikannya ya, melankolis itu yang perasa itu sama koleris ya, koleris yang mandiri gitu, yang tegas gitu ya, koleris. Nah ini biasanya digabungkan ya, sama Allah itu digabungkan gitu ya, Masya Allah ya di situ ya. Jadi nggak melankolis sama melankolis gitu ya. Jadi pada umumnya ini saling mengisi gitu ya, yang namanya pasangan hidup gitu ya. Jadi anak-anak ini kita turunkan ya wataknya di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan juga. Jadi ada anak itu yang berwatak
tidak sama ya dengan orang tuanya, tidak menutup kemungkinan gitu ya. Nah, barangkali ini ada gen ya yang menurun ya dari atas-atasnya, dari kakeknya, dari neneknya, seperti itu juga berpengaruh gitu ya. Nah, kita bisa menilai ya anak itu wataknya seperti apa. Kalau misalnya melankolis seperti ini ya, melankolis perasa gitu ya, dia sebaiknya kita beri sentuhan. Ya, kita banyak memberikan sentuhan ke anak itu. Kemudian kalimat kita kalau berbicara ya itu uh, kita perjelas ya maksud kita itu apa ya. Jadi dia perasa sekali, jadi dia mudah tersinggung gitu ya. Nah, jadi kita jaga ya di sini ya, itu ya. Nah ini ya, jadi memang menurun ya, ya kalau watak bisa Oke, iya, baik. dikendalikan tapi nggak bisa diubah, gitu Betul, ya. betul. Tapi bisa di ini juga ya, jadi kayak tadi yang saya bilang dari awal, jadi mulai kehamilan itu berpengaruh sekali untuk pembentukan karakter juga. Jadi selain dia sudah ada gen yang diturunkan, juga selama kehamilan itu bagaimana sikap kita, bagaimana apa yang kita rasakan, gimana saat itu, dan eh, perkembangannya itu waktu dia beranjak besar, mungkin pengasuhannya di situ kan kita lihat anak-anak. Jadi orang tua sebagai role model, benar. Nah, di situ akan tercipta gimana karakter anak. Dan anak pertama, kedua, ketiga, keempat itu nggak ada yang sama, iya kan? Karena kita mempunyai watak sendiri-sendiri, apa yang sudah diturunkan tadi. Nggak bisa dirubah, tapi mungkin bisa dikendalikan. Iya. Iya, dan kita perlu banyak belajar juga ya. Yang watak Betul. pragmatis, yang cenderung pasif, itu dengan dia banyak belajar, dia bisa menjadi pembicara ya. Ada teman saya wataknya pragmatis itu, dia menjadi pembicara, gitu ya. Semuanya bisa, insya Allah dengan kita belajar gitu ya. Oke, Gimana, ada lagi Bu Alvina pertanyaan? Windy? Semoga pas dengan jawabannya. Kalau misalkan masih ada yang tanyakan, Amin. boleh. Boleh Oke kita lanjut ya, kita lagi. Ada menyimak. Mbak Tiara Shiva. Bener ya ini Mbak ya? Mbak Tiara Shiva. Uh, Bentar, bentar, saya bentar. dulu. Mbak Tiara Shiva. Maaf, saya ingin bertanya, bagaimana pengaruh orang tua bertengkar di depan bayi atau balita? Apalagi ibunya sering marah-marah karena kadang capek atau stres dan lain-lain. Bagaimana, Bu? Mbak Tiara Shiva Pengaruhnya ini ya. banget. Masya Allah. Pengaruhnya banget. Silakan, Miss Ratna dijawab. Jawab Baik. dulu, Miss Ratna. Kalau kalau Boleh? eh, kalau ke ibunya lebih ke saya ya yang jawab ya. Kalau ke anaknya lebih ke Miss Rina gitu. Oh, gitu ya. Gini, Boleh, sama kita boleh. sama kita sama kita sama kita sama. Jadi sebenarnya berpengaruh sih sebenarnya. Secara langsung kita kasih pengaruh karena eh, bukan hanya bayi sama balita, tapi janin aja yang masih di dalam kandungan dia bisa ngerasa apa yang kita rasakan, ya kan? Kalau misalkan kita emosi, kita marah, kita tengkar sama suami misalkan, atau kita tengkar sama siapa, walaupun dia masih ada di dalam kandungan, tapi dia bisa ngerasa apa yang kita rasakan. Kalau misalkan kita marah, kemungkinan saat dia lahir dia akan jadi emosionalnya lebih tinggi, ya kan, dibandingkan dengan ibu-ibu yang saat hamil dia lebih tenang. Itu akan berbeda kalau misalkan dibandingkan. Nah, apalagi ini bayi atau balita yang dia sudah ada di depan kita. Dia bisa melihat kita. Apapun aktivitas kita, kita benar-benar jadi role modelnya bayi atau balita. Itu secara langsung berpengaruh banget, ya kan? Tetapi jangan berkecil hati, masih bisa diatasi, masih bisa diantisipasi. Kalaupun misalkan kemarin-kemarin sudah terjadi seperti itu, caranya gimana? Caranya cuma satu, sering-sering dipeluk, ya kan? Sering-sering dipeluk anaknya. Kalau misalkan mungkin kita habis tengkar, habis marah,
lihat anaknya besoknya jadi lebih sering marah, lebih sering yang emosional, lebih sering yang dia apa ya, dia nggak bisa diatur, jadi nangis gitu. Ya udah kita peluk aja. Kita peluk, nggak usah kita ngomong dari langsung ngomong adik gini enggak, tapi benar-benar kita ngomongnya dari hati. Jadi saat saat kita gendong adik, saat kita gendong bayi itu benar-benar kita yang peluk. Kalau bisa sama merem boleh. Jadi sama merem gini kita peluk, kita ngomong di situ. Intinya kita minta maaf sama adik. Maaf kalau kemarin mungkin mama seperti ini, papa seperti ini, minta maaf ya seperti itu. Jadi itu memang benar-benar diperlukan. Karena kalau misalkan kita ngomong, dia nggak ngerti kita ngomong apa, ya kan? Karena dia belum paham, tapi dia ngerti kita lagi marah. Karena apa? Intonasi kita tinggi, ya kan? Jadi waktu dia ngelihat kita, itu dia yang ngerasa kayak bingung, itu kenapa gitu. Tapi dia ngerasa nggak nyaman, makanya dia lebih sering rewel, ya kan? Nah, jadi kalau misalkan selama ini kita sering tengkar, kita sering marah di depan anak-anak, di depan balita, kalau bisa sedikit-sedikit dikurangi, dihindari. Kalau perlu mungkin kita lebih banyak diem. Jadi kalau misalkan suami nadanya agak tinggi, mungkin kita bisa lebih diem dulu. Nanti kalau misalkan emosinya udah stabil, kita biar bisa ngomong sama suami, ya. Nah, mungkin untuk selanjutnya, kalau bisa jangan bertengkar di depan anak-anak. Karena itu tadi pengaruh banget, pengaruh banget. Tapi kalau memang ini sudah terjadi, ya sudah. Kita nggak usah sesali yang di belakang, kita tetap maju ke depan. Caranya gimana? Sering dipeluk. Sering dipeluk, kita ngomong ke anak, kita minta maaf ke anak, dari hati ke hati. Berasa banget. Seperti itu. Betul, Masya Allah. Kalau Jawabannya luar biasa. Mbak Tiara Siva itu ya, itu ya. Jadi kita hindari bertengkar di depan anak, ya. Yang hamil saja bisa berpengaruh ya ke janinnya, apalagi anak-anak itu ya, yang dia melihat langsung, gitu ya. Jadi bisa terekam itu di memori anak. Ya, betul sekali. Tadi ini saya tambahkan ya, Bu Miss Ratna ya, Bu Ratna, Miss Ratna, tentang kata maaf ya, kata maaf. Jadi kita harus mengajarkan anak-anak ini dengan 3 kata ini ya. Jadi kata maaf, tolong, dan terima kasih gitu ya. Jangan mentang-mentang kita sebagai orang tua gitu ya. Jadi kita tidak mau minta maaf ke anak ya. Namanya orang kan punya kesalahan gitu ya. Jadi kita akui kesalahan kita kalau memang kita salah di situ ya. Kemudian kita minta maaf ke anak ya. Jadi tidak merupakan hal yang apa ya di sini ya. Hal yang apa ya ini bukan hal yang tabu atau hal yang apa ya, karena minta maaf itu adalah hal yang mulia gitu ya. Jadi jangan meskipun kita gengsi sebagai orang tua ya gengsi ya, tidak gengsi gitu ya, mau ngomong gengsi gitu ya, kok diangeli gitu ya Miss Ratna ya. Jadi kita jangan gengsi gitu ya mengucapkan kata maaf, dan kata maaf, tolong, dan terima kasih ini harus selalu kita terapkan ke anak-anak kita untuk pendidikan karakter mereka gitu ya. Coba sekarang Mams ini ya, Mams dengar kalimat-kalimat dari saya ini ya. Jadi yang pertama kalimatnya, ambilkan mama piring ya, ambilkan mama piring, sama tolong ambilkan piring atau minta tolong ambilkan piring. Nah setelah piringnya itu datang gitu ya, terima kasih. Nah itu sangat berperan sekali ya di sini ya untuk membentuk karakter anak menjadi pribadi yang baik ya. Dari kalimat yang pertama dengan yang kedua tentunya lebih enak didengar kalimat yang kedua ya. Jadi minta tolong, kata maaf, tolong, terima kasih itu ya. Kalau misalnya kita menanamkan ke anak ya, bahkan mulai dari dia bayi ya, sebelum dia lahir pun ya, dia sudah sering mendengarkan kita ya berbicara 3 kata itu ya, dan juga kata-kata yang baik lainnya ya.
sejak dia masih berada di dalam kandungan. Nah, ini nanti ya akan menjadi kebiasaan baik dia ya. Karena kita itu tadi yang disampaikan oleh Miss Ratna, kita sebagai role model ya, kita sebagai contoh buat anak-anak kita ya. Jadi minta tolong, maaf, terima kasih ya. Apapun itu ya, apapun yang dikerjakan oleh anak kita ya, anak kita mau belajar, anak kita mau membantu kita ya, kemudian ada kata-kata pujian juga ya, reward ya. Misalnya kita tahu anak kita membereskan mainan gitu ya, jangan lupa di sini juga kita memberikan reward ya, Masya Allah gitu ya, Masya Allah anakku pinter banget gitu ya. Meskipun anak kita lagi aktif-aktifnya gitu ya, yang membuat para emak ini biasanya emosi kalau kondisinya sedang capek. Nah, kita bisa mengucapkan Masya Allah anakku pinter banget gitu ya. Jadi bukan aduh nakal banget sih kamu, bukan seperti itu ya. Jadi kalau aduh nakal banget, itu nakal itu akan terekam di memorinya. Gitu ya. Dan intonasi itu berpengaruh banget ya. Ya, betul. Ya. Intonasi, jadi, kemudian kalimat. Betul. Jadi mulai sekarang mulai belajar mengatur intonasi. Nada yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadinya yang direndahkan dulu. Mulai nadanya, intonasinya ya. Akan berpengaruh banget. Luar biasa, Bu Rina. Gimana, Mbak Tiara Syifa? Kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari Mas Riko Anwar. Bagaimana cara membagi peran orang tua antara bapak dan ibu, karena dari penjelasan tadi terkesan peran ibu yang cukup besar dibandingkan peran ayah. Yang kedua, beberapa artikel menjelaskan kalau anak yang banyak dididik ibu akan tumbuh menjadi anak pemalu, sedangkan kalau dekat dengan bapaknya akan tumbuh menjadi anak yang pede. Apakah benar seperti itu? Oke, kita jawab ya, kita coba jawab. Jadi sebenarnya sama-sama penting ya, peran ayah sama ibu sama-sama penting. Saat kehamilan, peran ibu itu memang sangat penting. Karena apa? Perasaan ibu itu dia langsung ditransfer ke perasaan anak. Terus ayahnya nggak penting dong? Ya penting banget. Pentingnya di mana? Pentingnya gimana cara tetap menjaga emosionalnya ibu tetap baik. Seperti itu kan? Jadi kalau misalkan ayahnya itu selalu bikin ibunya bahagia, jadikan ibunya itu, karena kalau misalkan hamil itu kan banyak milonya ya, dikit-dikit sensi, dikit-dikit apa gitu kan. Nah itu peran penting dari ayah di situ. Jadi ayah harus bisa bikin ibunya bahagia, karena kehamilan itu bahagia. Dan yang paling berpengaruh banget itu memang dari suami. Support yang paling utama itu dari suami, yang bikin ibunya bahagia. Kalau misalkan ibu bahagia, pasti nanti anaknya itu akan lahir dengan lebih tenang. Itu satu. Yang kedua, saat nanti dia sudah lahir, perannya dua-duanya, bukan hanya peran ibu, bukan hanya peran ayah, karena dua-duanya ini sebagai role model. Yang ibu mungkin pembawaannya yang lebih kalem, jadi bisa anaknya itu menjadi, ini kan apakah jika dididik ibu, apakah tumbuh menjadi anak pemalu? Sebenarnya bukan ke pemalunya ya, tapi lebih slow, lebih kalem. Tapi kalau misalkan dengan bapaknya, dekat dengan ayahnya menjadi anak yang pede. Nah, makanya di sini kan peran kedua orang tuanya sangat penting. Jadi sangat disarankan untuk dua-duanya. Jadi ya ayahnya, ya ibunya. Jadi peran kedua orang tua itu sangat penting dalam mendidik anak. Yang ibunya bisa membawa pengaruh lebih slow. Nah, yang ayahnya mungkin bisa yang lebih tegas tadi. Jadi memang dua-duanya harus imbang. Ya kan? Mungkin seperti itu kalau dari saya. Kalau dari Misalnya mungkin ada teman lagi buat Mas Riko Anwar. Ya, jadi memang untuk mendidik anak itu perlu dibicarakan ya antara ayah dan ibu ya, supaya ada satu kata di situ ya.
Jadi iya harus sinkron di situ ya. Ada kesepakatan. Kemudian di sini karena ibu itu lebih banyak ya di rumah ya. Ibu lebih banyak di rumah sehingga lebih dekat dengan anak-anaknya. Ibu yang bekerja juga itu juga waktunya juga bisa jadi lebih banyak ya di rumah dengan anak ya ketika sudah pulang kerja gitu ya, daripada ayah kan pada umumnya ini ya, pada umumnya itu pulangnya itu malam seperti itu dan fokus untuk mencari nafkah. Tapi ini memang perlu dua-duanya gitu ya. Jadi bersinergi untuk membentuk karakter anak yang baik gitu ya. Jadi tidak menyerahkan semuanya ke ibu ya, tapi karena ibu ini yang paling dekat dengan anaknya ya. Jadi ibu di sini yang kemudian dia hamil juga ya, dia berperan sangat penting ya untuk perkembangan anak-anak ini ya. Di samping peran ayah juga, itu juga saya bilang juga sangat penting gitu ya. Jadi nggak ada satu yang lebih penting mana, tapi dua-duanya harus sama-sama bersinergi. Bersinergi, betul sekali. Gimana iya. Mas Riko? Mudah-mudahan jawabannya sesuai dengan yang diinginkan. Lanjut ya, ada Ibu Ira. Bu, kalau seimbang antara ancaman, hukuman dengan hadiah, itu sudah betul belum ya cara mendidiknya? Gimana? Miss Rina? Oke. Masya Allah ini bagus sekali ya pertanyaannya, semua pertanyaannya bagus ya. Luar biasa. Dan ini Masya Allah luar biasa ya, saya apresiasi untuk para mams dan ayah juga ya. Atau calon pengantin di sini sudah bergabung juga, Mbak Rista tadi ya calon pengantin, Mbak Melani itu calon pengantin ya, Masya Allah ini luar biasa ya. Sudah mendapatkan ilmu parenting gitu ya. Jadi untuk anak-anak ya, jadi anak usia 7 tahun itu ya, jadi sudah 7 mulai dari 7 sampai 9 tahun itu ya, jadi sudah bisa kita terapkan aturan-aturan ya di situ ya. Jadi ada aturan di situ, ada hukumannya juga ya. Nah di sini kalau saya bilang apakah kalau seimbang antara ancaman, hukuman dan hadiah, seimbang ya, dikatakan seimbang. Jadi ini bukan seimbang antara hukuman, ancaman dengan hadiah ya, bahkan tidak perlu ya ada ancaman juga ya di sini ya. Jadi tidak perlu ada ancaman gitu ya. Ada ancaman itu akan membuat anak justru akan melakukan ya yang diancam itu tadi ya. Atau dia justru menjadi sangat takut gitu ya, sehingga dia menjadi anak yang malah tidak jujur gitu ya ke orang tuanya karena takut akan ancamannya, kemudian karena takut akan hukumannya, seperti itu. Jadi ini kurang tepat ya kalau misalnya antara ancaman, hukuman dengan hadiah ini seimbang gitu ya. Jadi saya boleh bilang di sini kalau tidak perlu ada ancaman ya, hindari ancaman ke anak. Kemudian kalau hukuman, nah hukuman di sini ini kita harus memberikan dengan cara yang tepat ya. Misalnya dengan menegur anak ya, bukan hukuman itu dengan kita memukul anak ya dengan keras, kemudian kita membentak anak ya, kemudian kita menyakiti anak, bukan seperti itu ya, itu malah tidak dianjurkan sama sekali. Tapi kita menegur anak di situ ya, dan kalaupun kita menetapkan aturan ya, misalnya gini ya, menetapkan aturan, adik boleh beli es krim ya, boleh beli es krim, tapi kalau adik sudah makan, gitu ya. Kalau adik sudah makan, ya, berarti kan boleh kan beli es krim. Nah, dan di sini itu adalah aturan ya, itu adalah aturan. Nah, anak pada saat itu nggak mau makan, gitu ya. Jadi kita bisa memberikan sanksinya itu tadi ya, nggak makan es krim, gitu ya. Jadi ada sanksi di sini. Ya, ini sifatnya ringan juga ya, jadi bukan hukuman yang berat dan bisa menyakitkan anak seperti itu ya. Jadi kita terapkan aturan-aturan itu supaya anak juga pada usia mulai dari 7 tahun itu ya, dia mengerti tentang aturan, di mana aturan itu
perlu ditaati ya, karena ada unsur-unsur kebaikan di situ dan ada juga sanksinya ya. Jadi anak itu nanti akan paham, oh di sini mama nggak belikan aku es krim karena aku nggak makan tadi ya, sesuai dengan aturan gitu ya. Nah itu kita beri pengertian ke anak ya, dan ada seninya juga dalam menegur anak ya. Ketika anak itu tidak mematuhi aturan, misalnya dia pulangnya telat tanpa memberitahu kita ya, tanpa misalnya memberitahu gurunya yang di sekolah gitu ya, kalau misalnya dia pulangnya itu telat gitu ya, kemudian dia menegur anak gitu ya, menegur anaknya juga nggak boleh lebih dari 30 detik ya di sini ya, nggak boleh lebih dari 30 detik gitu ya. Jadi yang pertama kita menegur anak terlebih dahulu ya. Ya, jadi nggak langsung nyerocos terus gitu ya, anak akan tolah-toleh gitu ya, bahasa Jawanya tolah-toleh, atau dia akan bingung gitu ya, sebenarnya kesalahanku itu apa, terutama kalau anak laki-laki ya, karena struktur otak anak laki-laki itu beda dengan anak perempuan gitu ya. Ini akan kita bahas lain kali ya untuk struktur otak di sini. Dan 30 detik itu kita menegur ya, kita menegur dengan tegas ya, dengan tegas, tapi tidak ada unsur kemarahan di situ, tapi kita tegas di situ ya. Kenapa pulangnya telat gitu ya? Kenapa pulangnya telat? Nah, padahal mama tadi sudah di sekolah gitu ya. Sudah di sekolah, nggak ada pemberitahuan juga, gurunya juga nggak dikasih tahu gitu ya. Kemudian itu 30 detik saja sudah selesai ya, 30 detik. Kemudian 30 detik lagi itu pujiannya. Jadi beri pujian ke anak. Biasanya kamu kalau pulangnya telat itu ngasih tahu mama dan sebagainya gitu ya, lewat guru kamu dan sebagainya gitu ya. Jadi mama senang gitu ya kalau kamu ngasih tahu gitu ya. Jadi itu kita beri pujian ke anak ya. Kemudian waktunya selebihnya lagi ya. Jadi sekitar 10-15 detik itu kita beri kesempatan anak untuk menyampaikan ya, sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Jadi nggak boleh lebih dari 30 detik ya dalam menegur anak ini ya, kalau berupa teguran ya. Kalau hadiah ya, jadi hadiah itu tidak selalu dalam bentuk barang ya, tidak selalu dalam bentuk barang. Jadi kita bisa memberikan hadiah dengan reward ya dari ucapan kita ya, yang menghargai anak di situ, memuji anak, itu merupakan hadiah juga ya buat anak ya. Nah, jadi perlu juga ya sebenarnya kita memberikan reward ya ke anak ya, meskipun reward itu tidak selalu dalam bentuk barang, gitu ya. Pelukan ya, buratnya, iya, pelukan ya, pelukan ke anak itu juga reward ya, itu hadiah juga buat anak ya. Anak akan merasa nyaman di situ. Oke. Ada tambahan, Nin? Bagaimana Bu Ira? Mudah-mudahan ini ya bisa diterima. Amin. Coba lanjut ya. Ada Mbak Andi Nisti. Mbak Andi Nisti. Oke. Ibu, mohon maaf mau bertanya, kira-kira sejak usia berapa Ibu seorang anak merespon dengan baik apapun yang disampaikan oleh orang tuanya? Silahkan Miss Rina. Oke. Nah, di sini ya, jadi sebenarnya anak itu yang tadi sudah disampaikan Miss Ratna, dia sudah bisa mendengar ya, mendengar sejak dari dalam kandungan ya, tepatnya usia kehamilan 24 minggu. Kemudian dari sejak anak itu bayi ya, dia sudah bisa merasakan ya, dia sudah bisa merasakan apa yang orang tuanya sampaikan di situ ya. Dia tidak paham ya di situ ya, belum paham, tapi dia bisa merasakan gitu ya. Orang tuanya marah dan sebagainya, dia bisa merasakan. Kemudian stimulasi bisa kita berikan ya sejak dari dalam kandungan ya untuk membentuk karakter. Kemudian anak bisa merespon ya, merespon dengan baik apa yang disampaikan orang tuanya. Nah, dia kan ketika sudah bisa berbicara ya di sini ya, mengucapkan kata-kata gitu ya sejak usia 2 tahun seperti itu ya, itu harusnya anak di sini dia merespon ya, sudah bisa merespon gitu ya, sudah bisa merespon dengan baik. Tetapi yang perlu kita garis bawahi ya, namanya anak-anak ya. Jadi
apalagi anak laki-laki dia suka dengan benda-benda yang bergerak, dia suka dengan melihat melihat benda gitu ya. Dia makhluk visual gitu ya, anak laki-laki ya. Dia dianugerahi seperti itu. Kalau dia sudah melihat mainan gitu ya, otaknya itu fokus ya. Otaknya fokus. Ini bedanya dengan perempuan ya. Jadi kalau misalnya si anak laki-laki itu kita panggil ya, kita panggil karena dia otaknya itu otak fokus ya. Kalau sudah melihat benda, dia eh, pendengarannya itu berkurang ya, ya pada anak laki-laki gitu ya. Jadi bukan dia tidak merespon dengan baik ya, tapi dia pendengarannya berkurang karena dia fokus. Jadi perlu juga itu tadi ya, misalnya dia apa nggak langsung merespon ya apa yang kita bicarakan pada saat itu ya. Dia melihat mainannya aja ya, atau dia melihat gadget gitu ya. Nah, kalau orang tuanya di sini sudah memberikan atau memperlihatkan ya, misalnya YouTube gitu ya di gadget, dia akan fokus ya di situ ya. Jadi pendengarannya berkurang. Kemudian ketika kita panggil, emak-emak ini biasanya suka teriak-teriak ya. Masya Allah atau Astagfirullahaladzim gitu ya. Nah, kamu nggak dengar apa gitu ya. Ini mending ya kalau dikasih kata istighfar ya. Kalau nggak Biasanya udah nggak nggak dikasih kata istighfar, kemudian kamu nggak dengar apa? Mama dari tadi tuh panggil-panggil kamu. Mama itu sedang berbicara ke kamu gitu ya. Coba kamu lihat mama. Anak laki-laki disuruh melihat, nggak bisa. Jangan disamakan dengan anak perempuan gitu ya. Jadi dia bisa merespon ya. Jadi sejak dia sebenarnya bisa merespon itu ya, merespon apa di sini ya, merespon kata-kata ya dari apa yang disampaikan sejak dalam kandungan sebenarnya ya, ya sejak dalam kandungan. Tapi dia bisa apa namanya apa dari omongan kita itu ya, jadi dia bisa ada umpan balik di sini ya, sejak dia bisa mengucapkan kata-kata ya di situ ya, sejak usia 2 tahun ya, atau hampir 2 tahun di situ ya, biasanya karena dia udah dia bisa akan merespon. ya, jadi dia sudah bisa ada umpan balik di situ ya. Mama, dia ada permintaan juga di situ ya. Kemudian dia bisa protes juga ya. Nah, ini sejak usia 2 tahun atau 2 tahun lebih gitu ya. Gitu. Nah, kalau kalau perempuan itu beda ya. Begitu dia dipanggil, dia akan dengar gitu ya. Karena pendengarannya di sini nggak berkurang gitu ya. Beda dengan anak laki-laki, dia fokus itu tadi dengan mainan ya, bukan berarti dia nggak merespon ya, bukan berarti dia nggak merespon, tapi memang ada perbedaan ya antara laki-laki dengan perempuan itu ya. Mungkin Miss Ratna menambahkan di sini. Udah cukup jelas sekali sih itu tadi. Intinya apa yang kita respon ke anak, dia cewek atau cowok itu berbeda. Jadi perlakuan ke anak perempuan sama anak laki-laki itu pasti ada bedanya, ya kan? Betul. Karena memang cara penangkepannya, cara meresponnya, cara mengungkapkan rasanya juga berbeda. Kalau yang disampaikan sama Miss Rina tadi, usia 2 tahun itu maksudnya karena dia sudah bisa merespon, jadi dia bisa mengeluarkan kata-kata. Jadi kalau misalkan dia nggak mau ya dia bilang nggak mau, kalau misalkan dia mau ya mau. Tapi kalau misalkan sebelum dia bisa mengungkapkan kata-kata itu dia responnya dengan menangis, ya kan? Jadi dia Iya, lebih iya. lebih jadi sebenarnya memang anak itu mulai kecil dia sudah tahu, sudah paham, cuman mereka belum bisa untuk mengungkapkan lagi. Mengungkapkan gitu ya. Dan dia juga nggak tahu ini apa yang saya rasa itu apa, saya nggak ngerti gitu. Makanya balik lagi, perbanyak untuk pelukan karena terutama kalau anak saat nangis. Jadi kalau misalkan saat anak nangis itu jangan yang ditanyain kamu kenapa gitu, misalkan kamu kenapa ngapain gitu, jangan, karena dia nggak akan ngerespon gitu loh, karena emosinya dia itu lagi nggak stabil, lagi kalau misalkan dia nangis tuh berarti dia lagi yang nggak enak banget gitu. Jadi ya sudah, kita peluk aja, kita peluk, kamu kenapa, dengan kita memeluk itu sebenarnya kita juga sudah mengajarkan ke dia untuk merespon emosinya dia. Jadi untuk meredam emosinya dia. Jadi dengan kita memeluk itu emosinya dia itu sebenarnya kita sudah apa ya,
membantu dia untuk mengeluarkan apa yang dia rasa gitu. Nah, kalau misalkan dia udah usia 2 tahun seperti yang disampaikan oleh Miss Rina tadi, dia sudah bisa merespon dengan kata-kata. Tapi sebelum dia usia 2 tahun, karena dia tidak bisa atau belum bisa merespon, dia bisanya hanya menangis. Jadi kembali Menangis. lagi, Ya. jadi kembali lagi pelukan itu nomor satu. Apapun itu, gimana pun kondisinya, sering-seringlah memeluk anak, ya kan? Ya mungkin Ya. dari saya itu. Kita kembangkan Oke. lagi Saya gimana tambahkan lagi ya, Mit ya, Bu. sedikit lagi ya. Oke oke Saya oke oke tambahkan tadi oke sedikit oke. lagi ya. Ya. Jadi meskipun misalnya sebelum anak itu bisa mengungkapkan kata-katanya ya, dia tetap loh ya, dia bisa mendengar ya. Makanya kita bisa memberikan pengertian, memberikan motivasi gitu ya dengan bahasa-bahasa yang sederhana gitu ya. Meskipun misalnya dia hanya mengangguk saja atau dia malah melihat kita gitu ya, misalnya seperti itu, nggak apa-apa. Itu dibiasakan saja dengan berkata-kata yang baik ya ke anak. Oke. Gitu. Gimana yang lain? Kita lanjutkan lagi. Ada yang bertanya lagi? Mbak Tiara Dari Shiva ini ya. oh iya Mbak Tiara lagi. Gimana cara menghadapi rasa ingin tahu anak dan penasaran anak yang banyak? Itu luar biasa loh anaknya. Berarti kalau punya rasa ingin tahu yang besar, cuman kadang orang tuanya yang ini ya, nggak sabar. Iya. Ya, Mitra Ratna Apalagi silakan. banyak tanya misalkan itu apa pasti jawabannya, apalagi kalau misalkan ibunya capek pasti jawabannya gitu aja jawabannya. Padahal itu salah satu tanda anaknya responnya baik banget. Jadi dia pengen tahu apa-apa yang di luar. Makanya apapun itu pasti ditanyakan sama si anak, ya kan? Kita responnya ya direspon sesuai dengan apa yang dia tanyakan. Kalau misalkan dia bertanya apa, kita cari bahasa-bahasa yang mudah dicerna sama dia, mudah dipahami sama dia, supaya dia dapat mengerti. Atau misalkan kalau misalkan kita lagi sibuk, ya mungkin kita bisa bilang, oh iya, sebentar ya nak, ya mungkin mama mau menyelesaikan ini dulu, nanti baru kita mungkin seperti itu. Ya, kalau dari Miss Rina sendiri mungkin? Ya, betul sekali ya yang disampaikan Miss Ratna tadi. Jadi tetap kita jawab ya, sesuai dengan apa yang anak tanyakan di situ ya. Tetap kita jawab. Jadi itu melatih kesabaran kita juga ya. Itu tadi yang disampaikan. Banyak orang tua yang kurang sabar ya. Kemudian langsung ngekat gitu aja ya. Pertanyaan-pertanyaan anak karena saking banyaknya gitu ya pertanyaannya. Udah dijawab aja ya, dijawab ya. Kalau misalnya mams di sini misalnya lagi butuh istirahat, ya capek seperti itu, ya bisa kasih pengertian ke anaknya ya. Pertanyaannya itu tadi terlalu banyak ya karena masya Allah anaknya luar biasa banget di sini ya. Jadi bisa kasih pengertian misalnya, nak mohon maaf ya atau maaf ya nak ya, jangan lupa ya ucapkan kata maaf itu tadi ya. Maaf ya nak ya, ini mama baru pulang kerja, mama boleh ndak istirahat sebentar gitu ya. Nanti mama bangun insya Allah jam sekian gitu ya, misalnya jam 2 sore, jam 2 siang misalnya seperti itu ya. Adik sekarang juga bubuk gitu ya sama mama, nanti mama jawab, boleh ya pertanyaannya adik yang ini tadi ya, Masya Allah adik luar biasa hebatnya ya anak mama ini ya gitu ya. Jadi bisa kita kasih pengertian ke anak ya. Ya. Oke, gimana Bu? Apa tadi? Itu seperti itu ya. Pertanyaannya masih banyak nih. Banyak. Kita nggak terasa udah jam 11. Ini mau duhur juga ya Miss ya. Jadi nanti pokoknya sebelum duhur ini nanti kita akhiri ya, sekaligus dengan giveaway-nya itu ya. Oh iya betul. Iya, jangan sampai ini nanti masuk waktu duhur ya, belum selesai. Tapi tenang aja, ini sesinya bukan hanya sekarang, ya kan? Masih ada sesi lanjutan dengan topik yang berbeda. Betul.
dengan hadiah yang berbeda. Hadiah yang berbeda. Masya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pokoknya tetap ikutin aja, tetap ikutin live-nya kita ya. Oke, mungkin dari Miss Rina ada kesimpulan yang bisa disampaikan di sini untuk ibu-ibu dan para ayah di sini soal parenting sebelum kita mengakhiri. Baik. Oke. Terima kasih Miss Ratna. Jadi mengenai pola asuh orang tua ya yang baik itu dibutuhkan oleh anak sejak dari dalam kandungan ya. Dan para orang tua di sini juga tetap melanjutkan untuk pendidikan karakter ini sampai anak itu ya sampai akhir hayat kita ya, sampai anak itu dewasa pun ya. Dan bekalnya itu mulai dari dalam kandungan, seperti itu ya. Jadi pendidikan karakter itu sangat penting ya. Jadi bukan intelektual di sini ya. Jadi kalau intelektual itu bisa mengikuti selagi pendidikan karakter itu sudah kita bekali untuk anak-anak kita. Dan anak-anak yang dibekali dengan pendidikan karakter ini akan menjadi anak yang tangguh, anak yang kreatif gitu ya. Kemudian anak yang mempunyai kepribadian yang baik ya. Seperti Masya itu, Miss Allah. Ratna. Oke. Masya Allah jawabannya luar biasa sekali. Terima kasih Miss Rina. Kalau misalkan masih ada yang ditanyakan, tapi di IG saya mungkin ada ringkasannya. Misalkan ada yang masih ditanyakan, boleh di chat di situ. Bisa di IG saya atau IG-nya Miss Rina, boleh langsung aja chat di situ kalau misalkan masih ada yang ditanyakan. Dan untuk giveaway-nya nanti ya, juga ditunggu karena ini sudah duhur Miss Ratna, jadi kita mohon nanti ditunggu diundinya ada di IG juga. Jadi hari kapan nih? Kapan? Hari Jumat. Nanti abis ini. Oh nanti. Nanti abis ini. Oke. Iya, kan udah bersarat. Maaf, pendengaran mulai berkurang. Oke. Nafas ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya yang sudah ikut di sini. Maaf kalau misalkan ada beberapa pertanyaan yang masih kurang. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa bikin acara lagi ya dengan topik yang berbeda pastinya. Jangan lupa yang pengen dapat giveaway-nya nanti jangan lupa like ya, jangan lupa follow akunnya Rumah Bidan Ratna sama akunnya Happy Parenting Motivasi. Karena nanti kalau misalkan sudah nanti misalkan udah diundi ternyata belum ada salah satu yang belum di follow, nanti nggak jadi. Diganti yang lainnya nanti. Ya. Baik, Miss, ini sudah aturannya ada. Oke, terima kasih sekali. Mohon maaf kalau masih banyak kurangnya. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Ya, terima kasih Miss Ratna. Terima kasih, Mam.